Tapi yang bikin si Ajis ini takut, rambutnya Rusmi itu panjang kali, Wak. Nyapu lantai. Padahal aslinya rambut si Rusmi itu pendek. Panjang kali ini yang di mimpi ya. Nah ngerasa ada yang aneh, Ajis panggil lah di mimpi tuh. Yang mau kemana yang? Gitu. Tapi Rusmi diam aja, Wak. Dia terus tuh jalan-jalan dengan ekspresi datar. Nah bersama dengan itu, Ajis tiba-tiba sesak napas. Kayak ada batu besar yang ngimpit dada dia gitu loh. Itulah kenapa dia merintih. Tapi dia gak bisa bangun, Wak. Jadi kayak orang ketindihan gitu. Nah dengar cerita itu, Sari langsung bangunin suaminya kan. Dia ceritain langsung semua kejadian si Ajis nih, Bang. Tadi kayak gini. Dan kali ini Sari udah gak bisa sabar lagi, Wak. Rasa takut yang selama ini dia pendam akhirnya meledak lah gitu kan. Sari ngerasa mimpinya Aziz itu pasti bukan mimpi biasa. Bukan. Ini pasti dia gak beres sama rumah ini. Aku gak mau lagi, Bang, tinggal di sini. Udah banyak kali yang ngalamin kejadian mistis di sini, Bang. Kemarin Pak Joko, Maidah, ini si Aziz. Aku pun juga udah pernah nengok anjing tiba-tiba masuk dalam rumah ini kan. Gak mau lagi aku di sini. Tapi lagi-lagi, Wak, waktu dengar keluhan istrinya, Adi cuma bilang, iya deh, abang ngerti. Tapi sabar dulu lah, tunggulah rumah kita jadi. Cuma tinggal bentar lagi kok. Di situ Adin ini memang masih belum begitu nganggap serius soal keluhan istrinya, Wak. Karena dia belum pernah ngalamin kejadian misteri secara langsung. Selama ini kan yang ngalamin ya Pak Joko, Sari, saudara-saudaranya Sari aja, saudaranya dia gitu kan. Makanya Adin masih santai-santai aja. Ngerasa nggak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan lah gitu. Sampai akhirnya suatu hari gantian, Adin sendiri yang ngalamin kejadian horor di rumah ini. Kejadian ini gak cuma bikin dia merinding aja, Wak, tapi juga bikin keberaniannya pun makin runtuh. Malam itu, untuk pertama kalinya Adin paham gimana rasanya berhadapan sama keanehan gaib. Jadi ini bagian Adin ya. Malam itu si Adin ini baru aja balik dari kantor, Wak. Karena kecapean dia rebahan dulu di sofa yang posisinya gak begitu jauh dari kamar depan. Nah waktu itu pintu kamar depan ini sengaja nggak ditutup memang. Jadi dari tempat rebahannya Adin bisa nengok langsung ke dalam kamar ya kan. Waktu itu pintu kamar depan tuh sengaja nggak ditutup, Wak. Jadi dari tempat rebahannya si Adin ini Adin bisa nengok langsung ke dalam kamar. Nah dengan kondisi setengah ngantuk ya kan, Adin tiba-tiba ngeliat ada pusaran angin, Wak. Pusaran angin yang bergerak dari bawah ranjang kamar depan. Apa tuh? Apa tuh? Belum mikir itu apa, pusaran angin itu tiba-tiba berhenti dan pelan-pelan membentuk sosok makhluk aneh tanpa badan, Wak. Ini cuma ada kepalanya aja. Dan makin lama makin sulit, makin kelihatan wajahnya, Wak. Wajahnya nggak seram, ya kayak kepala manusia. Cuman bedanya kulitnya putih, jenggotnya rapi, dan raut wajahnya tampan seperti orang Timur Tengah. Itu jadi yang ngeliatin. Tapi ya mau seganteng, mau setampan apapun, kalau nggak ada kepala ya seram juga lah. Kalau nggak ada kepala, kalau nggak ada badan, jelas kalian dilihat sama si Adin, Wak. Dia sampai kayak, ini betulan apa aku mimpi? Astagfirullah, kok ada badannya? Sebelum pertanyaan itu terjawab, sosok yang ada di kamar itu, Wak, tiba-tiba terbang ke arah Adin. Dan macam kayak